Kurang rasanya jika kita hanya mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tanpa tahu sejarah di balik Al-Quran tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rio Sastra Hardiansyah. Saya seorang pengajar ataupun mentor dari bimbingan studi Al-Quran. Pada kurs Kiat Belajar Mengaji dengan Mudah ini, kita akan mengenal Al-Quran, memahami cara membaca Al-Quran, dan juga melatih membaca Al-Quran dengan hukum-hukum yang baik dan benar. Nah, di video pertama ini, sebelum kita membahas mengenai cara memahami Al-Quran, kita akan belajar mengenai sejarah Al-Quran. Kenapa sih kita harus belajar tentang sejarah? Karena dengan sejarah, kita akan lebih dalam belajar mengenal Al-Quran. Atau dengan kata lain, kita akan tahu tentang proses terbentuknya Al-Quran. Jadi teman-teman tidak hanya pandai membaca Al-Quran saja, tapi juga tahu sejarahnya, strukturnya, maupun adab membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menurut bahasa artinya adalah baca, ataupun dalam bahasa Arabnya adalah qara'a yaqra'u Qur'anan. Sedangkan menurut istilah ataupun terminologi yaitu kitab suci yang berupa firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bertempat di Gua Hira pada saat Nabi Muhammad berujlah atau dia menyendiri. Bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan sebelum Nabi Muhammad hijrah atau pada tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Sedangkan wahyu terakhir yang Allah turunkan yaitu berupa surah Al-Maidah ayat 3 yang Allah turunkan di Jabal Rahmah pada saat peristiwa Haji Wada. Bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau 27 Oktober tahun 632 Masehi. Rasulullah tidak menyimpan wahyu untuk dirinya sendiri, melainkan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menuliskannya di kulit hewan, pelepah kurma, kulit kayu, ataupun media-media yang lainnya. Dan juga Al-Quran berada pada hafalan-hafalan para sahabatnya. Setelah Rasulullah wafat atau terjadi pada zaman sahabat, mulailah Al-Quran dibukukan. Alasannya, yang pertama, pada zaman Khalifah Abu Bakar, banyak sahabat-sahabat yang hafiz Quran, dia wafat. Untuk itulah Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan kembali, menyusun ulang Al-Quran dari hafalan para sahabat yang masih hidup maupun media yang lainnya sesuai dengan urutan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang kedua, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, karena keragaman pemahaman bahasa dalam Al-Quran, oleh karena itu Utsman bin Affan memerintahkan pembuatan mushaf standar Al-Quran yang sampai dengan saat ini kita lebih mengenalnya dengan nama Mushaf Utsmani. Setelah dimushafkan, terlihatlah struktur dari Al-Quran, yaitu berisi 114 surat yang terdiri dari 6.236 ayat dalam 30 juz. Di mana surah terpanjang dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah dengan jumlah ayatnya 286 ayat. Dan juga surah terpendeknya yaitu surat Al-Asr, surat An-Nasr, dan juga surah Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Berdasarkan tempat diturunkannya Al-Quran dibedakan menjadi 2. Yang pertama surah Makkiyah dan yang kedua adalah surah Madaniyah. Apa sih surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah 13 tahun sebelum Rasulullah SAW dia hijrah. Ciri-cirinya yang pertama ayatnya pendek-pendek. Yang kedua berisi tentang akidah, iman, dan akhlak yang ditujukan untuk semua manusia. Sedangkan surah Madaniyah adalah
surah-surah yang diturunkan di kota Madinah, yaitu 10 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ciri-cirinya adalah yang pertama surahnya panjang dan yang kedua isinya mengenai muamalah dan juga syariah. Sering kali kita jumpai penamaan Al-Quran dalam Al-Quran itu sendiri berbeda-beda. Contohnya, yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua, Al-Furqan. Ada lagi Al-Bayyinah. Dan masih banyak nama-nama lain dari Al-Quran. Sedikitnya terdapat 7 macam qiraat ataupun bacaan yang bisa digunakan kaum muslimin untuk membaca Al-Quran. Yang disepakati oleh ulama tentang kesahihannya. Namun, dari 7 qiraat ini, hanya qiraat Asim saja loh yang paling banyak dipakai oleh kaum muslimin di dunia, termasuk di Indonesia. Alasan kenapa qiraat Asim paling banyak digunakan di penjuru dunia, mau tahu? Antara lain, yang pertama, Al-Quran pertama diterbitkan di Almania pada tahun 1106 Hijriah, dan ia dicetak menggunakan riwayat Hafs. Yang kedua, Imam Hafs melakukan safar dari Kufah ke berbagai negeri sembari dia mengajarkan Al-Quran juga. Di antaranya kotanya adalah kota Baghdad dan juga kota Mekah. Yang ketiga, berdirinya Daulah Utsmaniyah yang begitu besar dan luas menjadi salah satu faktor tersebarnya riwayat Hafs karena mengutusnya para imam, qadi dan juga ahli Quran dalam rangka mengajarkan Al-Quran menggunakan riwayat Hafs ke seluruh penjuru dunia. Seperti halnya makan dan minum, dalam membaca Al-Quran pun ada adabnya loh. Yaitu yang pertama harus berniat ikhlas karena Allah. Kalau niatnya karena manusia, bikin hati jadi capek. Yang kedua, disunahkan mulut dalam keadaan yang bersih. Nabi mengajarkan bersiwaklah karena itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, menggunakan tempat yang bersih dari kotoran maupun najis. Yang keempat, menghadap kiblat. Selanjutnya, yang kelima yaitu disunahkan untuk memulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan juga membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus basmalah tidak dibaca dalam permulaan surah At-Taubah. Yang keenam, dalam membaca Al-Quran harus khusyuk dan berusaha untuk mentadabburi setiap ayat-ayat yang dibaca. Nah, teman-teman, itulah hal-hal yang dapat kita ketahui untuk mengenal Al-Quran. Mulai dari sejarahnya, tentang qiraat mushafnya, dan juga tentang adab dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang huruf-huruf hijaiyah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.